وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahu, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah an Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah Al-Ansari an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sesungguhnya aku melihatmu mencintai kambing dan padang pasir. Engkau suka kambing dan suka al-badiyah, yaitu tempat untuk membalapkan kambing, dan umumnya adalah padang pasir. Fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa adanta bis salat farfa' sawtaka bin nida. Jika engkau berada di kambing, apabila engkau sedang mengembalakan kambing di padang pasir atau tempat yang lain, di saat kamu sendiri, fa'adzanta bis-shalah, kemudian engkau mengumandangkan adzan untuk salat, farfa' sawtaka bin nida, maka keraskanlah
tinggikanlah suaramu jika mengumandangkan adzan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mendengar sampai mana suaranya muadzin, baik jin atau manusia atau sesuatu, baik itu batu atau pohon atau yang lainnya, kecuali akan menjadi saksimu pada hari kiamat nanti. Qala Abu Sa'id, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan, mengimani, menetapkan adanya jin, wa ila kaunihim mukallafin, dan mereka itu diperintahkan untuk beriman, diperintahkan untuk sholat, dan juga diperintahkan atau dianjurkan untuk mendengarkan adzan serta menjawab adzan. Di hadis ini menjelaskan yaitu adanya jin, wa annahum mukallafun, dan mereka itu diperintahkan oleh Allah dengan perintah syariat. Maka jin yang taat mendapatkan pahala dan surga. Adapun jin yang kufur dan durhaka, mereka disiksa di neraka. Ini adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di jin itu diperintah, jin itu memiliki badan, jin itu makan, jin itu minum, dan memiliki istri serta mempunyai anak keturunan. Kita mengimaninya. Dan jin yang taat di surga, sedangkan jin yang durhaka disiksa di neraka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man za'ama annahu yara al-jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Siapa yang mengakui melihat jin dalam wujud aslinya, siapa yang mengakui melihat jin, maksudnya adalah dalam wujud aslinya, abtalna syahadatahu, kami batalkan persaksiannya, illa an yakuna nabiyyan, kecuali seorang nabi. Di manusia bisa jadi melihat jin, tapi bukan wujud aslinya. Jin berubah seperti menjadi wujud ular. Nanti akan dibawakan hadisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin berwujud ular. Dan jin sebagaimana yang yaitu bertemu dengan Abu Hurairah berwujud apa? Berwujud manusia. Dan jin yang yaitu bertemu dengan sahabat Abu
Ubay bin Ka'ab tangannya seperti anjing. Faida yadu kalbin, tangannya seperti anjing. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan tentara-tentaranya melihat kalian dan kalian tidak melihat mereka. Jadi manusia tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, siapa yang mengaku melihat jin dalam wujud aslinya, abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Siapa yang mengakui melihat jin dalam wujud aslinya, kami batalkan persaksiannya. Artinya dia tidak layak menjadi saksi. Abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Kecuali seorang nabi. Seorang nabi diperlihatkan oleh Allah jin dalam wujud aslinya. Kesimpulannya dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, ini annal jinna yasma'ul adan wa annahum mukallafun. Bahwasanya jin mendengarkan adzan dan mereka dibebani dengan beban-beban syariat. Di contohnya di bulan Ramadan, mereka juga diperintahkan berpuasa. Mereka juga diperintahkan berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka mendengarkan adzan. Mereka diperintahkan menjawab adzan. Dan mereka berpuasa dan beban-beban syariat yang lainnya. Demikian, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatu al-adan fil badiyah. Disyariatkan mengumandangkan adzan yaitu di padang pasir atau di tempat yang lainnya. Jadi apabila seseorang sholat sendiri di padang pasir atau di hutan atau di sawah, yang sawahnya ini jauh dari masjid, sawahnya jauh, atau di tambak dan tambaknya itu sangat jauh, maka apabila datang waktu sholat, hendaklah orang tersebut mengumandangkan adzan. Hendaklah orang tersebut mengumandangkan adzan. Jadi adzan itu bukan hanya disyariatkan di masjid, di padang pasir, atau bahkan di pesawat sekalipun. Kumandangkan adzan. Biar yang tidur itu apa? Bangun untuk sholat subuh. Jadi demikian, adzan itu tetap disyariatkan. Walaupun kita sedang sendirian di tengah-tengah padang pasir, atau di tengah-tengah hutan, atau di sawah, atau di kebun, memandangkan adzan, karena ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlul muadzin, keutamaan muadzin. Jadi semua yang mendengarkan adzan, baik jin ataupun manusia,
ataupun yang lainnya akan menjadi saksi bagi muadzin pada hari kiamat. Bahkan di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni muadzin secara, yaitu seperti sejauh jarak suaranya, sampai mana suaranya. Allah mengampuni dosa-dosanya muadzin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Laulal khilafatu lakuntu muadzinan." Bukan karena khalifah, kalau bukan karena pemerintahan, aku menjadi khalifah yang mengatur urusan kaum muslimin, aku memilih menjadi muadzin. Muadzin itu kemuliaannya sangat tinggi kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatul ikhlas, pentingnya keikhlasan. Jadi semua yang mendengar suara muadzin akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka siapa yang azannya ikhlas karena Allah, dia beruntung. Tetapi siapa yang azannya pamrih, maka semua yang mendengar akan menjadi saksi. Bulan itu azannya pamrih, mencari pujian manusia, dan seterusnya. Maka menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau ia melakukannya ikhlas karena Allah, maka saksi-saksi tersebut akan menguntungkannya. Ya Allah, fulan adzan karenamu, mengharap ridhamu, ampunkanlah fulan. Demikian. Tetapi apabila muadzin mengadakan adzan, yaitu pamrih, mengharap pujian manusia, maka mereka akan menjadi saksi yang mencelakakan muadzin. Naudzubillah. Adalah kita senantiasa menjaga niat kita, dan kita selalu memperbaiki niat kita, karena penyakitnya orang yang bersungguh-sungguh itu pamrih. Kalau dia tidak waspada, penyakitnya orang yang bersungguh-sungguh itu pamrih. Setelah bersungguh-sungguh, karena setan itu tidak melepaskan, yaitu manusia di dalam beramal. Sebelum beramal, syaitan membisikkan supaya seorang itu malas, supaya seseorang itu tidak semangat di dalam beramal. Setelah semangat, kita membisikkan lagi supaya seorang itu kagum terhadap dirinya, merasa hebat, merasa sudah memiliki kelebihan yang tidak diberi, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Naudzubillah. Maka adalah kita selalu membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacalah dengan penghayatan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la ta'lam. Jadi siapa yang membaca doa ini dengan khusyuk, dengan penuh harapan, dan juga dengan rasa takut terjerumus dari perbuatan syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil ataupun syirik yang tersembunyi, maka siapa yang membacanya, Allah akan melindunginya. Dan apabila kita sudah membaca doa ini, jangan merasa kita ini sudah dilindungi. Jadi memohon untuk dilindungi itu perbuatan yang mulia, tetapi merasa sudah dilindungi,
merasa sudah ikhlas, merasa sudah tidak pamrih, ini perbuatan yang tercela. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Siapa yang takut, tidak ada seorang pun yang takut dari penyakit kemunafikan kecuali orang yang beriman, dan tidak ada seorang pun yang merasa aman dari penyakitnya orang-orang munafik kecuali orang munafik. Orang munafik itu tidak takut riya, tidak takut ujub. Saya ini tidak ujub, saya ini tidak riya, saya ini ikhlas. Orang munafik itu tidak takut semuanya itu. Naudzubillah. Naudzubillah adalah kita selalu memperbaiki niat kita. Maka kembali kepada kaidah, yaitu pentingnya memperbaiki keikhlasan. Pentingnya untuk selalu memperbaiki niat, baik untuk ada ataupun yaitu untuk amal-amal yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulillahi azza wa jalla, bab firman Allah azza wa jalla, surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an lamma hadaru qalu ansitu lamma qudiya walau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Faman lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardh wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Allah Ta'ala berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinn. Dan ingatlah tatkala kami mengirim kepadamu beberapa kelompok dari jin, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari Taif, beliau pulang dalam keadaan sedih. Dia kisahnya masyhur. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif dilecehkan, dihinakan. Nabi SAW dicaci maki, disoraki, diludahi, dipukuli, dilempari batu sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi SAW setelah itu pulang dalam keadaan sedih. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim beberapa jin untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
pada ayat ini Allah berfirman, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an." Dan ingatlah tatkala kami mengirim kepadamu beberapa orang, beberapa kelompok dari jin yastami'una al-Qur'an. Mereka itu mendengarkan Al-Quran. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jin itu juga mendengarkan Al-Quran. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di majelis ada para sahabat dan ada jin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Ar-Rahman dan jin setiap kali mendengar firman Allah, "Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Mereka menjawab, "La bi ayyi ni'amika rabbana nukadzib." Tidak ada kenikmatan-Mu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Allah Ta'ala berfirman, "Bi ayyi ala," maka mana lagi kenikmatan Tuhan yang kalian dustakan, wahai manusia dan jin. Jin menjawab, "La bi ayyi ni'amika rabbana nukadzibu." Tidak ada kenikmatan-Mu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Kenapa kalian tidak lebih baik daripada jin?" Jin setiap kali mendengarkan firman Allah, "Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban," mereka menjawabnya. Jadi jin itu juga yastami'una al-Qur'an. Mereka hadir untuk mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Quran, jin berkata antara satu dan yang lain, "Ansitu, diamlah." Ansitu, diamlah. Ini merupakan adab. Jadi dari kalimat ansitu, perintah untuk mendengarkan, perintah untuk dia supaya fokus tatkala dibacakan Al-Quran. Bukan tidur, bukan ngantuk, bukan membaca HP, bukan pikiran melayang-layang kemana-mana. Nah, ini adab. Maka dia para ulama mengatakan ada ilmu, awal ilmu al-insaf. Awal mula ilmu itu diam. Summal istima', kemudian memperhatikan. Summal fahm, kemudian memahami. Summal amal, kemudian diamalkan. Kemudian summal nashr, kemudian disampaikan. Jadi awalul ilm al-insaf, diam. Jadi jin pun memahami ilmu itu tidak didapatkan oleh semua orang. Ada orang yang membutuhkan ilmu, dia mendapatkan manfaatnya ilmu. Tapi orang yang tidak membutuhkannya, bagaimana dia mendapatkan manfaatnya ilmu? Maka mereka berkata antara satu dan yang lain, "Amsitu, diamlah." Artinya beradablah di majelis ilmu. Tawadhu'lah, perhatikanlah. Demikian. Jadi dari kalimat ansitu, perintah dia, bukan sekedar diam saja. Diam untuk memperhatikan. Dia merasa membutuhkan, kita membutuhkan ilmu yang disampaikan, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan perhatian dan diamlah supaya kalian
dirahmati oleh Allah. Jadi rahmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang diam dan orang-orang yang memperhatikan, orang yang beradab, orang yang semangat, ingin mendapatkan rahmat Allah di dalam majelis ini. Demikian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin." Setelah Nabi SAW menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya, mereka kembali kepada kaumnya menjadi pemberi peringatan. Di ayat ini diambil faedah oleh para ulama bahwasanya di bangsa jin itu ada pemberi peringatan, namun mereka tidak memiliki nabi dan rasul. Mereka memiliki mundirin, walau ila qaumihim mundirin, mereka memberi peringatan dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi bangsa jin tidak memiliki seorang rasul, tidak memiliki seorang nabi. Ini menunjukkan kaidah bahwasanya manusia lebih mulia daripada jin. Tapi mereka juga mendapatkan kemuliaan. Jadi jin itu ada ulamanya, ada dai-nya, ada penuntut ilmunya, dan ada jin yang istiqamah di atas akidah yang lurus, di atas manhaj salaf, di atas akidah ahli sunnah, dan jin juga ada ahli bid'ah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada." Jin berkata, di antara kami ada orang soleh dan ada orang yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada. Kita ini berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan yang banyak. Maka Ahmas bertanya kepada salah satu muridnya, apakah di kalian itu ada Syiah, ada kelompok Syiah? Di sini itu ada jin, apakah ada kelompok Syiah? Maka muridnya Ahmas yang jin menjawab, na'am syarruna. Jin adalah kelompok Syiah dari bangsa jin adalah kelompok yang paling buruk. Jadi Syiah itu adalah kelompok yang paling buruk di kalangan manusia dan di kalangan jin. Jadi kesimpulannya, jin ketika menuntut ilmu bersungguh-sungguh, semangat, beradab, kemudian pulang menyampaikan peringatan. Demikian santri. Kalau ketika belajar semangat, pulang memberi peringatan. Kalau ketika belajar malas-malasan, pulang-pulang main Mobile Legend. Nah, seperti itu. Menonton TV aja, kayak balas dendam. Mumpung yang ente-ente waktu kodenya ke HP, rokotan di HP. Jadi sekarang kalau ini kalau orang itu seperti itu, kalau di pondok pesantren semangat, pulang juga semangat. Kalau di pondok pesantren malas-malasan, pulang-pulang menghabiskan waktunya untuk main HP dan untuk nonton televisi. Maka lihatlah contohnya jin pada ayat ini. Mereka ketika belajar ansitu, diamlah, fokuslah, perhatikanlah, beradablah, tawaduklah. Demikian. Setelah pulang memberi peringatan. Demikian. Kemudian ayat berikutnya, ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, "Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa." Mereka berkata, itu para dai dari bangsa jin berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan kitab yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi Musa alaihissalam.
musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqin mustaqim. Kitab tersebut membenarkan ajarannya Nabi Musa. Ia memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya jin pulang menyampaikan peringatan. Dan sebelumnya mereka itu beriman dengan Nabi Musa alaihissalam atau mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan Al-Quran ini seperti Taurat, itu ajarannya. Ajarannya seperti ajarannya Taurat, membenarkan. Yang demikian itu karena para nabi dan para rasul agama mereka sama, yaitu agama mereka Islam yang dasarnya adalah tauhid dan menolak kesyirikan. Demikian maka mereka pun semangat untuk menyampaikan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan kaidah dakwah yang sebenarnya adalah mendakwakan Al-Quran, bukan mendakwakan dongeng dan cerita. Dakwah yang sesungguhnya adalah mendakwakan Al-Quran. Kemudian ayat 31. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wahai kaum kami, jawablah atau penuhilah da'inya Allah, itu berimanlah kepada Rasulullah SAW. Penuhilah, jawablah panggilannya dan berimanlah kepadanya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Jadi jin yang beriman kepada Nabi SAW akan mendapatkan ampunan Allah dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Adapun jin yang tidak mau beriman, mereka akan diadab oleh Allah di neraka. Kemudian ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, "Faman la yujib da'i Allah, falaysa bimu'jizin fil ardh, wa laysa lahu min dunihi awliya, ulaika fi dhalalin mubin." Siapa yang tidak mengunjung, siapa yang tidak memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan bisa lari dari siksa Allah di muka bumi, dan dia tidak memiliki pelindung dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksanya. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Wallahu ta'ala alam. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Ayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasannya jin juga menyimak Al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran. Mereka hadir di majelisnya Rasulullah SAW, dan mereka pun hadir di majelisnya para ulama. Di antara gurunya Imam Bukhari yang namanya Muhammad ibn Salam al-Bikandi rahimahullah, didatangi yaitu utusan Raja Jin. Utusan tersebut berkata, "Ya Imam, ana rasulu malikil jin wa huwa yaqra'u alaika salam." Wahai Imam, aku adalah utusan Raja Jin. Beliau menyampaikan salam kepadamu. La yahduru fi majlisika insanun mahma kathura illa wa yahduru fihi minal jin aktsaru min dhalik. Tidak ada hadir di majelismu dari manusia walaupun jumlah mereka besar, kecuali yang hadir di majelismu dari bangsa jin jumlahnya lebih banyak lagi. Jadi jin juga
menghadiri majelisnya para ulama. Tapi jangan sampai nol siapa cincin di sini. Nah, jangan seperti itu. Karena kita tidak mengetahui apa ilmu gaib, kita hanya beriman saja. Jin menghadiri majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin juga menghadiri majelisnya para ulama. Dan ayat ini menjelaskan bahwasannya jin atau bangsa jin tidak ada seorang nabi. Di ayat ini menjelaskan di bangsa jin tidak ada seorang nabi, tetapi dari jin ada yang memberi peringatan, yaitu para penuntut ilmu, para dai, dan para ulama. Jadi kalau di bangsa mereka ada nabi sendiri, maka mereka tidak perlu mendengarkan Al-Quran. Kalau di bangsa mereka ada nabi sendiri, maka mereka tidak perlu mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan apa? Taurat. Karena di bangsa mereka tidak ada nabi, maka mereka belajar kepada Nabi Musa alaihissalam, atau mereka belajar kepada para ulama Bani Israel yang mengajarkan Taurat. Demikian pula mereka belajar kepada para ulama kaum muslimin yang mengajarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini juga dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya jin ketika menghadiri majelis ilmu mereka mengetahui adabnya. Jadi maka para ulama mengatakan bil adabi yufhamul ilmu, dengan adab ilmu akan dipahami. Maka siapa yang mengagungkan ilmu, man a'azzama al-ilma a'azzama al-ilm, siapa yang mengagungkan ilmu, ilmu akan mengagungkannya. Man lam yukrim al-ilma lam yukrimhu al-ilmu, siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Jadi kalau kita hadir, terutama pada para santri, janganlah hadir cuma setoran wajah. Jadi kalau para jamaah, insya Allah kita usulkan mereka dari jauh-jauh. Mereka jauh-jauh, insya Allah mudah-mudahan niatnya sungguh-sungguh. Tapi santri kan mau tidak mau harus hadir. Nah, ini memerlukan perjuangan lebih lagi. Jadi hadirnya jangan hanya sekedar setor wajah, tapi hadirlah dengan hadir yang beradab, dengan niat, dengan semangat, supaya mendapatkan manfaatnya. Di antara manfaatnya ilmu, seseorang itu semangat berdakwah. Maka lihatlah ayat ini, ilmu yang bermanfaat menjadikan seorang semangat berdakwah, menyampaikan ilmu yang didapatkan walaupun sedikit. Demikian dipulang semangat mengajarkan. Ikut ada subhanallah seorang santri yang katakan lulusan SD, kata belajar SD, pulang mengajar TPA, membantu guru TPA. Ini menunjukkan semangat. Mungkin dia belum bisa berkhutbah di atas mimbar karena usianya yang masih kecil, karena usianya yang masih muda, dia membantu TPA semangat. Ini menunjukkan faedahnya ilmu. Siapa yang semangat belajar, maka dia semangat menyampaikan. Wal jazaa'u min jinsil amal. Alasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pagi ini, insyaallah akan kita lanjutkan. Ada kajian besok. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man hadana
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.